Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang latar belakang reformasi sistem pemerintahan daerah. Sebelum masuk materi pembahasan, kami akan memperkenalkan diri bersama teman-teman saya, yaitu ada Parlina, ada Ramadita Wulandari, ada saya Angga Pratama, dan ada Khairul Nisa yang berhalangan hadir. Baiklah, abstrak akan dijelaskan oleh Ramadita. Silakan kepada Ramadita. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan reformasi pemerintahan salah satunya dipengaruhi oleh faktor kepala daerah. Faktor kepemimpinan kepala daerah menjadi prasyarat penting dalam reformasi pemerintahan di daerah. Kualitas dan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik masih jauh dari harapan. Karena itulah kekecewaan masyarakat terhadap birokrasi terus terjadi dalam kurun waktu yang lama sejak kita merdeka. Oleh karena itu, dilakukanlah berbagai reformasi di dalam pemerintahan. Reformasi pemerintahan, khususnya pelayanan publik, di beberapa daerah di Indonesia relatif beragam bentuknya. Reformasi pemerintahan mengandung arti adanya perubahan kelembagaan, organisasi, strategi, prosedur, dan lain-lain. Perubahan ini tidak jarang menimbulkan pro dan kontra di antara berbagai kelompok kepentingan. Bahkan, reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan cenderung akan melahirkan resistensi. Resistensi ini akan terus berlangsung sepanjang proses perubahan, menunjukkan adanya kerugian dan menimbulkan perubahan. Reformasi pemerintahan di daerah merefleksikan adanya kombinasi berbagai kekuatan dari power holder, baik internal maupun eksternal, yang terus saling berkontestasi dalam seluruh proses yang berlangsung. Selanjutnya, reformasi penyelenggaraan pemerintah membutuhkan kerjasama berbagai pihak yang terlibat. Tanpa adanya kesepakatan pihak-pihak yang terkait, yaitu kepala daerah, legislasi, dan masyarakat, reformasi pemerintahan relatif sulit terjadi. Negosiasi merupakan salah satu mekanisme dalam mencapai kesepakatan di antara berbagai pihak yang bekerja sama dalam melakukan suatu kegiatan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ramadita. Selanjutnya, pembahasan yang akan dijelaskan oleh Parlina. Disilakan kepada Parlina. Baiklah, mungkin Parlina lagi ada kendala jaringan. Saya sendiri yang akan menjelaskan tentang pembahasan. Pembahasan kita ialah good governance. Berkaitan dengan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintahan sendiri dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, penyelenggaraan pemerintahan yang baik bertalian dengan pelaksanaan fungsi administrasi negara. Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, termasuk di dalamnya potensi dan aset pemerintahan. Sehubung dengan hal tersebut, maka dalam perkembangannya pemerintahan telah mencapai suatu kemajuan besar dalam membangun kerangka kerja, peraturan, dan peningkatan transformasi pengelolaan keuangan daerah. Secara realita dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, maka suatu pemerintahan daerah banyak menghadapi berbagai permasalahan. Secara umum, permasalahan yang sering dihadapi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah diantaranya seperti tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, tingkat kinerja pegawai negeri yang masih relatif rendah, daya serap anggaran yang juga masih rendah, permasalahan akuntabilitas kinerja, serta belum maksimalnya pengelola atau tata kelola aset daerah. Titik awal reformasi berangkat dari inisiatif dan komitmen kepala daerah yang sejak awal berupaya membangun paradigma
politik sebagai panglima, agar menjadi manajemen sebagai panglima, agar pemerintah dan pelayanan publik berjalan lebih baik, efisien, dan efektif. Pelayanan publik masih kurang memuaskan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang masih bekerja dengan waktu yang relatif lambat. Masyarakat menganggap pelayanan publik masih jauh dari efektif dan efisien. Banyak masyarakat yang dilibatkan sebagai objek penarikan uang sumbangan. Sementara untuk pengawasan kebijakannya, partisipasi masyarakat masih rendah. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin besar, sementara praktek penyelenggara pelayanan tidak mengalami perubahan yang berarti. Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan publik yang berkualitas, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan. Karena pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Pelayanan publik pada hakikatnya adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara rutin, di mana proses pelayanan dilakukan dengan saling memenuhi kebutuhan antara pemberi pelayanan terhadap penerima pelayanan. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Baiklah, sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang pengelompokan pelayanan publik menjadi 3 kelompok, yaitu diantaranya ada yang pertama ada core service, yaitu pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan yang merupakan produk utama. Yang kedua ada facilitating service, adalah fasilitas pelayanan tambahan kepada pelanggan, misalnya pelayanan customer service pada kantor pos. Yang ketiga ada supporting service, merupakan pelayanan tambahan atau pendukung untuk meningkatkan nilai pelayanan atau untuk membedakan dengan pelayanan-pelayanan dari pihak pesaing lainnya, misalnya memberikan tiket pesawat pada kantor pos. Reformasi dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, termasuk dalam pelayanan publik, dilihat sebagai suatu proses interaksi antara kebijakan yang ada, kelompok kepentingan, pelaksana, dan lingkungan sosial politik. Di sisi lain, reformasi dalam sektor administrasi publik dipandang sebagai the artificial inducement of administrative transformation against resistance. Definisi ini mengandung beberapa implikasi, yaitu yang pertama, reformasi administrasi merupakan kegiatan yang dibuat oleh manusia, tidak bersifat tiba-tiba, otomatis maupun alamiah. Yang kedua, reformasi administrasi merupakan suatu proses. Yang ketiga, resistensi beriringan dengan proses reformasi administrasi. Hal ini menegaskan reformasi penyelenggaraan pemerintahan merupakan proses politik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Reformasi pemerintah tidak hanya terkait dengan persoalan pengembangan kelembagaan baru, perampingan organisasi, penyederhanaan prosedur, pengadopsian strategi-strategi baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun lebih dari itu, reformasi pelayanan publik bersentuhan dengan persoalan relasi antara pemerintah dengan komponen lainnya yang ada di masyarakat. Agenda dan proses dalam melakukan perubahan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan berbagai kelompok yang terlibat, seperti kepala daerah, birokrat, legislatif, masyarakat, dan lain-lain. Salah satu manifestasi dari pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance sebagai salah satu tuntutan masyarakat dalam perjuangan reformasi adalah terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang bersifat memadai, informatif, transparan, dan akuntabel.
Pada prinsipnya, aset daerah merupakan suatu komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan aset atau barang milik daerah memerlukan adanya perhatian yang lebih serius dan tersendiri, karena dengan demikian akan dapat terwujudnya suatu peningkatan nilai aset atau barang milik daerah dari tahun ke tahun yang cukup signifikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parlina. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kedua rekan saya tadi, yang dimana pembahasan dari kelompok 2 yaitu tentang latar belakang reformasi sistem pemerintahan daerah. Yang dimana dilihat dari adanya masalah-masalah yang terjadi dalam pemerintahan daerah yang dianggap sebagai dasar untuk melakukan reformasi, antara lain yang pertama yaitu belum memadainya sistem pengendalian atau database aset atau barang milik daerah. Yang kedua, belum dilakukan inventarisasi secara lengkap berkaitan dengan aset atau barang milik daerah. Yang ketiga, belum sinkronnya laporan aset atau barang milik daerah dengan laporan keuangan pemerintahan daerah. Nah, dari hal tersebut dikaji bahwa yang pertama, pengaturan pengelolaan aset atau barang milik daerah. Sebagai suatu negara hukum di Indonesia, maka dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan daerah di Indonesia harus senantiasa diselenggarakan atau didasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan pengelolaan aset atau barang milik daerah, yang dimana di peraturan tersebut dibuat oleh unsur pemerintah dan unsur legislatif dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Nah, dasar hukum yang digunakan dalam proses pengelolaan aset atau barang milik daerah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu tentang keuangan negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yaitu tentang perbendaharaan negara. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dan yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nah, sebagai salah satu unsur penting untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta dalam proses pelayanan publik kepada masyarakat, tentunya barang atau aset milik daerah harus dikelola dengan baik dan benar, sehingga akan diperoleh hasil yang lebih maksimal. Nah, untuk dapat mengelola aset secara baik dan benar, maka pemerintah daerah itu harus menerapkan asas-asas sebagai berikut, yaitu asas fungsional. Yang kedua yaitu asas kepastian hukum, yang ketiga asas transparansi, yang keempat asas efisiensi, dan yang kelima asas akuntabilitas. Yang dimana fungsional itu sesuai dengan fungsinya, yang kepastian hukum berdasarkan hukum tertentu, transparansi yaitu adanya keterbukaan atau hal yang dilakukan transparan, tidak ada yang ditutupi. Yang keempat yaitu efisiensi, yang kelima yaitu akuntabilitas, adanya pertanggungjawaban yang sesuai. Yang kedua yaitu optimalisasi pengelolaan aset daerah. Pada dasarnya suatu aset yang dimiliki oleh suatu pemerintahan itu merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan berharga bagi unsur pemerintahan daerah. Dengan pengelolaan aset daerah secara benar, tepat, dan profesional, sehingga diharapkan pemerintahan daerah akan mendapatkan berbagai sumber dana untuk pembangunan yang sangat potensial bagi daerah itu sendiri. Nah, dalam pengelolaan aset pemerintahan daerah tersebut harus lebih memperhatikan yang pertama itu perencanaan kebutuhan dan penganggarannya. Yang kedua pengadaan, yang selanjutnya itu pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta pembiayaannya. Yang secara keseluruhan, maka kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam pengelolaan aset pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan daerah. Yang ketiga yaitu pengadaan aset atau barang milik daerah, yang dimana secara yuridis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah.
yang dimana menjelaskan secara rinci bahwa intisari dari pengadaan barang atau jasa pemerintahan adalah suatu proses atau kegiatan pengadaan baik barang atau jasa yang dibiayai dengan anggaran yang berasal dari APBN atau APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun yang dikelola dengan penyediaan barang atau jasa. Nah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 menjadi dasar dalam pelaksanaan pengadaan terhadap barang atau jasa pemerintah, termasuk juga pengadaan barang atau jasa untuk pemerintah daerah. Berdasarkan dari kedua pasal 2 ayat 1 disampaikan 4 peraturan presiden tersebut, yaitu memiliki ruang lingkup pengadaan barang milik daerah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengadaan barang atau jasa yang dimana pembiayaannya. Nah, berdasarkan dari bagian kedua pasal 2 ayat 1 sampai 4 peraturan presiden tersebut, yang dimana terdapat ruang lingkup dari pengadaan barang milik daerah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengadaan barang atau jasa yang dimana pembiayaannya sebagian atau seluruhnya itu dibebankan kepada APBN atau APBD. Yang kedua, pengadaan barang atau jasa yang sebagian atau seluruhnya itu dibiayai dari pinjaman atau hibah luar negeri yang tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang atau jasa dari pemberi pinjaman atau hibah. Yang ketiga yaitu pengadaan barang atau jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, BHMN, BUMN maupun BUMD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya itu dibebankan kepada APBN dan APBD. Nah, yang keempat yaitu pengamanan dan pemeliharaan aset atau barang milik daerah, yang dimana dalam proses pengamanan dan pemeliharaan aset atau barang adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar aset atau barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam implementasinya. Yang menurut Maradiasto pada tahun 2004, beliau menyatakan bahwa pengamanan aset daerah merupakan salah satu sasaran strategis dalam kebijakan pengelolaan aset daerah, yang dimana hal tersebut berkaitan juga dengan pengertian menurut Dadang Suwadana, yang dimana beliau menyatakan bahwa kegiatan berupa tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif, dan tindakan upaya hukum. Yang kelima yaitu pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset atau barang milik daerah, yang dimana fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sangat penting untuk menjamin kelancaran dari pengelolaan aset atau barang milik pemerintahan daerah. Seperti yang diketahui bahwa proses pengawasan dan pengendalian dalam upaya pemanfaatan dan pengalihan aset atau barang milik pemerintahan daerah itu sering menjadi permasalahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah pada saat ini. Oleh sebab itu, perlu dilakukan suatu proses pengawasan yang ketat untuk dilakukan sejak tahap awal, yakni pada tahap perencanaan hingga pada tahap penghapusan aset atau barang milik pemerintahan daerah. Nah, dalam hal ini peran dari berbagai komponen masyarakat, unsur DPRD, dan auditor internal sangat penting sekali, karena proses pengawasan diperlukan untuk menghindari adanya berbagai bentuk penyimpangan dalam proses perencanaan maupun dalam proses pengelolaan aset atau barang milik pemerintah daerah. Nah, dari hal tersebut diketahui bahwa untuk memperbaiki suatu pelayanan publik yang belum optimal itu maka harus dilakukan suatu reformasi birokrasi, yang dimana konsep dasar dari reformasi birokrasi adalah melakukan perubahan dan perbaikan yang lebih baik lagi. Untuk itu, demi terciptanya pelayanan yang lebih baik lagi, reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah salah satunya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik, yang dimana titik awal dari reformasi tersebut berangkat dari inisiatif dan salah satunya berangkat dari inisiatif dan komitmen kepala daerah yang sejak awal berupaya mengubah paradigma atau politik sebagai panglima agar menjadi manajemen sebagai panglima, agar pemerintahan dan pelayanan publik yang sedang berjalan itu berjalan lebih baik, efisien, dan lebih efektif lagi.
Nah, inisiatif awal kepala daerah tersebut tentunya tidak berlangsung secara mulus karena ide-ide reformasi dilawan oleh kalangan birokrat senior dan politis DPRD. Nah, hal tersebutlah yang menuntut atau menjadikan dasar dalam reformasi pemerintahan daerah. Selain ke faktor kepala daerah, reformasi pemerintahan di daerah juga dipengaruhi oleh seberapa besar partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Nah, reformasi pemerintahan di daerah juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat tadi. Selain partisipasi juga dipengaruhi oleh dukungan politik legislatif, birokrasi, civil society, dan kelompok akademisi. Nah, kendati begitu, berbagai penelitian lain juga menyatakan bahwa reformasi pemerintahan di daerah belum banyak menjelaskan berbagai konsekuensi yang berpotensi muncul atau sebagai akibat dari reformasi dan strategi-strategi penyelesaiannya. Mungkin sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan, kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.